Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pokok bahasan turunan yang pertama. Di sini kita akan membahas bagaimana konsep turunan itu dan juga bagaimana aplikasi turunannya dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, kita mulai. Nah, untuk menjelaskan bagaimana turunan itu, saya akan mengilustrasikan sebuah gambar. Sekarang ada sebuah kurva. Ada sebuah garis di sini. Seperti ini misalkan. Dan kurvanya saya namai katakan ini adalah kurva pertama dan kurva kedua. Nah, misalkan kurva pertama atau L2 garis kurva kedua ataupun garis kedua itu merupakan turunan pertama dari L1. Nah, maka kita di sini ingin mencari persamaan umum dari L2. Nah, untuk memahami ini, maka kita ambil L2-nya saja. Misalnya kita ambil L2-nya saja, saya gambar lagi grafik yang baru. Katakan grafik seperti ini tadi. Ini adalah si L2. Nah, katakan di sini ada dua buah titik.
karena garis, katakan saya ambil titik sembarang saja di sini. Dan di sini ada katakan T1 di sini dan T2. T1 itu adalah X1, Y1, dan T2 itu adalah X2, Y2. Nah, dari gambar ini kita dapat peroleh ya. Saya buat dulu seperti ini. Dari gambar ini kita peroleh bahwasanya titik, kalau kita proyeksikan T1 ke sumbu X, maka di sini adalah X1-nya. Di sini Y1-nya. T2 juga begitu. Di sini X2-nya. Di sini ada Y2-nya. Nah, kalau jarak dari titik 00 ke sini itu adalah X1, dan jarak dari titik 00 ke sini itu adalah X2, maka jarak dari X1 ke X2 itu adalah X2 kurang X1. Atau kalau kita simpulkan, katakan itu delta X. Oke. Maka untuk mencari kemiringan dari garis ini, atau untuk mencari persamaan garis ini adalah Y, mungkin di SMA sudah kalian pelajari, ini Y sama dengan MX tambah C, di mana M itu adalah gradien, ya. Karena M itu adalah gradien. Nah, untuk mencari M dari gambar ini, itu M sama dengan itu adalah kemiringan. Kalau kemiringan kita bisa mencarinya melalui tangent alfa, tangen alfa, atau Y per X, di sini Y, sini X, ya. Berarti atau delta Y per delta X, ya. Delta Y per delta X. Katakan selisih dari sini saya namakan delta Y. Dan sini ada delta X, sudah saya sebutkan tadi. Lalu sama dengan Y2 dikurang dengan Y1 per X2 dikurang dengan X1.
Oke, kita lanjutkan. Nah, karena M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, nah kita lihat di sini. Lihat di sini Y2 itu di sini letaknya. Kalau dia Y1 di sini letaknya. X2 itu di sini dan X1 di sini. Nah, kita peroleh di sini. Y2 itu adalah F atau saya simbolkan seperti ini. Berarti M sama dengan Y2 itu adalah F X2 dikurang dengan F X1 per di sini adalah X2 dikurang dengan X1. Nah, Fx2 kita lihat X2 itu adalah, kita lihat di sini, X2 sama dengan itu adalah X1 ditambah dengan delta X. Saya buat seperti ini. Sama dengan X1 ditambah dengan delta X. Nah, kita masukkan ya kemari, substitusikan kemari. Berarti M sama dengan Fx2, itulah berarti F X2-nya adalah X1 ditambah dengan delta X dikurang dengan Fx1 per X2 kurang X1, atau kita simpulkan adalah delta X. Nah, itu kalau dua titik. Nah, kemungkinan titik ini kan banyak. Bisa di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Ketika dia mendekatin L2 mendekati kemari, artinya apa? Delta H-nya itu akan mendekati 0. Maka disitulah berlaku limit ke M atau turunan pertama. Tadi kalau M itu sama dengan turunan pertama dari fungsinya di Fx dx, berarti M dfx dx sama dengan limit, berarti delta x yang mendekati 0, delta x mendekati 0 dari f x tambah h f x1 tambah delta x dikurang dengan f x1 per delta x. Tahu biasanya kalau di SMA kalian bisa buat di, karena ini fx1, boleh kalian buat di fx1 ya. Maka di fx saya ganti fx-nya, fx-nya menjadi x1 menjadi x, dx sama dengan limit dari delta x mendekati 0 f x1 ditambah dengan delta x dikurang dengan fx, ini x1 nya sudah hilang ya, dikurang dengan fx per delta x. Cuman sebagian buku menulisnya berbeda. Kalian bisa gunakan ini. Ada juga buku yang lain menuliskan, karena dia ini masalah penyimpulan saja, di fx dx itu menjadi
limit H mendekati 0 dari fx tambah H dikurangkan dengan fx per H. Artinya apa? Delta X itu digantikan dengan H simbolnya. Atau X2 kurang X1 digantikan dengan H simbolnya. Oke. Sekarang kita ke contoh. Tentukan dfx dx dari fx sama dengan x pangkat n. Dengan menggunakan definisi limit tadi, ataupun dengan menggunakan definisi turunan. Maaf. Definisi turunan tadi adalah d fx dx sama dengan limit dari delta x mendekati 0 fx tambah delta x dikurang dengan fx saya akan buat lebih kecil lagi. Fx ditambah dengan delta x dikurang dengan fx per delta x di fx dx sama dengan limit delta x menuju 0. Berarti karena fx-nya adalah x pangkat n, maka fx tambah h-nya atau fx tambah delta x-nya itu sama dengan x tambah delta x pangkat n. Kita masukkan kemari. Berarti x ditambah dengan delta x pangkat n dikurang dengan fx-nya itu adalah x pangkat n per delta x. Oke, ini sama dengan limit delta x mendekati 0. Nah, ini kita menggunakan fungsi binomial Newton untuk perpangkatan suku 2 dengan pangkat n. Maka ini masih ingat kalau misalkan ketika SMA, ya, ini berlaku hukum binomial Newton, berarti ini adalah x pangkat n, atau saya akan tulis agak ini. Ini kombinasi 0 dari n x pangkat n
dikali dengan delta X pangkat 0 ditambah dengan kombinasi 1 dari N X pangkat N kurang 1 delta X pangkat 1 ditambah dengan kombinasi, ini limitnya saya hilangkan dulu biar dibuat agak ke bawah. Sebentar. Berarti ini sama dengan, sini saya buat limit delta X mendekati 0 berarti inilah tambah kombinasi 2 dari N X pangkat N kurang 2 dikali dengan delta X pangkat 2 tambah sampai dengan tambah, kalau kita lanjutkan ini akan menjadi kombinasi N kurang 1 dari N X pangkat N kurang 1 X pangkat 1 delta X pangkat N kurang 1 ditambah dengan terakhirnya adalah delta X pangkat N per sini adalah delta X. Oke, kita lanjutkan. Ini sama dengan berarti limit dari delta X mendekati 0 kombinasi 0 dari N itu adalah 1, kita bisa cari ya, 1 dikali dengan X pangkat N dikali dengan delta X pangkat 0 itu adalah 1 ditambah dengan kombinasi 1 dari N itu adalah N X pangkat N kurang 1 dikali dengan delta X ditambah sampai dengan ditambah dengan kombinasi N kurang 1 dari N itu adalah N dikali dengan X pangkat 1 delta X pangkat N kurang 1 dikali dengan ditambah dengan delta X pangkat N per ini delta X. Dikurang dengan ini di sini ada kurang lagi, dikurang dengan X pangkat N. Di sini kurang dengan X pangkat N. Nah, di sini ada yang harus kita cross out. Ini bisa kita cross out. Kita cross out karena dia kurang. Ya. Berarti tinggal sama dengan limit delta X mendekati 0 tinggal N dikali X pangkat N kurang 1 kali delta X ditambah dengan sampai dengan
Di sini tinggal N kali X pangkat 1 delta X pangkat N kurang 1 ditambah dengan delta X pangkat N per delta X. Nah, di sini ada mengandung delta X semua. Ini ada delta X, sini ada delta X, sini ada delta X. Kita bisa keluarkan delta X ini menjadi sama dengan limit delta X mendekati 0. Berarti ini ada delta X dikali dengan X pangkat N kurang 1 ditambah dengan N dikali X pangkat N kurang 1 ditambah N kali X pangkat 1 delta X pangkat N kurang 2 ditambah dengan delta X pangkat N kurang 1 ya, per ini kan delta X. Nah, di sini ada delta X-nya, kita cross, berarti tinggal menjadi limit berarti dx menjadi limit delta X mendekati 0, berarti N dikali dengan X pangkat N kurang 1 ditambah dengan dan seterusnya dikali dengan N X dikali dengan delta X pangkat N kurang 2 tambah dengan delta X pangkat N kurang 1. Nah, karena delta X menuju 0, berarti ini jadi 0 semua, ini kemari 0 semua. Kita tinggal N dikali dengan X pangkat N kurang 1, ini tidak ada delta X lagi, tambah 0, tambah 0, tambah 0. Tinggal N dikali dengan X pangkat N kurang 1. Inilah dia turunan dari X pangkat N terhadap X jika fx-nya adalah X pangkat N. Oke. Contoh lain kalian bisa cari. Saya di sini akan kasih soal ya. Yang pertama, tentukan dfx dx untuk fx berikut ini. Yang pertama, kita mulai dari yang mudah saja dulu. Fx sama dengan, katakan X ditambah 5. Ya. Dengan menggunakan definisi limit. Saya minta kalian menurunkannya dengan menggunakan definisi limit.
Yang kedua yaitu fx sama dengan, katakan ini adalah x kuadrat tambah 7x tambah 10. Yang ketiga fx sama dengan logaritma natural x. Yang keempat fx sama dengan tangent x. Sin x. Yang kelima fx itu sama dengan cos x. 6 fx sama dengan secant x. Yang ketujuh fx sama dengan cosecant x. Silahkan dikerjakan. Minggu depan kasihkan ke saya dalam bentuk PDF. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian part 1 dari turunan fungsi.